Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Fahrina. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2021 angkatan 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan nilai-nilai dasar PNS, yaitu komitmen mutu. Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah mutu hasil kerja sehingga memberi kepuasan. Efisiensi adalah penghematan biaya, waktu, tenaga, pikiran dalam menyelesaikan tugas. Inovasi yaitu suatu proses hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Mutu menurut KBBI adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya, dan juga kualitas. Efektif yaitu melakukan sesuatu dengan benar dan tepat sasaran. Efisien adalah melakukan dengan cara yang paling benar. Tujuan tercapai dengan menghemat tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya lainnya tanpa mengurangi tujuan itu sendiri. Tingkat efektivitas diukur dengan ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dengan penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya, efektivitas organisasi adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, berhasil mencapai apapun yang dikerjakannya. Sedangkan efisiensi organisasi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Inovasi, pergeseran selera pasar, gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, harapan dan daya beli, perkembangan ekonomi, globalisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipungkiri lagi, sehingga kita harus beradaptasi terhadap perubahan dan terbentuklah inovasi. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang, menurut Richard Eldab dalam Tita Maria Kanita. Inovasi dapat ditunjukkan atau diwujudkan dalam produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. 4 cara berinovasi, yaitu dengan 1 penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2 pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3 duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. 4. Dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perbaruan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditentukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Berikutnya, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna, menurut Couch and Davis 2006. Sedangkan menurut Curran, mutu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Dan menurut Crosby, mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Komitmen mutu, yaitu merupakan wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, yaitu masyarakat. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama adalah komitmen, yaitu kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah untuk menjaga dan memelihara kesetiaan customer. Yang ketiga, yaitu berkualitas, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat yaitu beradaptasi terhadap pergeseran tuntutan, kebutuhan, dan pengembangan teknologi. Yang kelima yaitu inovatif dengan melakukan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan dengan diklat pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark.
Karakteristik nilai dasar orientasi mutu layanan publik, yaitu yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat, dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang mereka kunjungi. 2. Pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman ramah untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani sehingga mereka tidak merasa kapok. Yang ketiga, pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Keempat, pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik. Kelima, pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang keenam, upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain diklat, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Manajemen mutu. Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Strategi pelaksanaan manajemen mutu, membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan, beradaptasi dengan perubahan, memfokuskan kegiatan pada pelanggan internal dan eksternal, membangun kerjasama kolegial antar pegawai dan dilandasi kepercayaan dan kejujuran, dan menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. Trilogi TQM yaitu dengan quality planning, kemudian quality control, dan quality improvement. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mari bersama-sama memberikan layanan yang profesional dan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.